berikutnya ada beberapa jenis penyakit ginjal yang umum terjadi, yaitu yang pertama, penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Kedua, batu ginjal. Yang ketiga, gagal ginjal akut. Yang keempat, penyakit ginjal polikistik. Yang kelima, infeksi ginjal. Yang berikutnya, tanda dan gejala penyakit ginjal, yaitu yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, kehilangan selera makan. Yang ketiga, tubuh terasa lemah dan lesu atau kurang bersemangat. Yang keempat, tidur terganggu. Yang kelima, jarang buang air kecil. Yang keenam, warna urin berubah dan berbusa. Yang ketujuh, urin tercampur dengan darah atau hematuria. Yang kedelapan, otot berkedut dan kram. Yang terakhir, tubuh membengkak, terutama di bagian kaki dan tangan. Dek, kamu kirim ke WA kapan, Dek? Kok nggak ada, Dek? Aku udah kirim dari hari Jumat, Ibu. Kita simpen ya. Coba kamu kirim ulang. Baik, Ibu. Untuk slide berikutnya dilanjutkan oleh ini Riadita. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Ada beberapa faktor penyebab yang secara umum bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal, yaitu penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dengan baik. Selanjutnya, penderita diabetes mellitus atau gula darah yang kadar gulanya selalu tinggi. Kemudian mengonsumsi bahan-bahan yang bersifat nephrotoksik atau berbahaya bagi ginjal. Memiliki keluarga yang juga menderita penyakit ginjal. Selanjutnya, menderita obesitas dan yang berusia lanjut. Memiliki kelainan bentuk ginjal, batu ginjal yang tidak diobati secara tepat, dan penyakit autoimun yang infeksi saluran kemih yang parah tanpa reda nyeri. Selanjutnya, patofisiologinya, yaitu patofisiologi penyakit ginjal berupa kerusakan ginjal yang dipresentasikan oleh penurunan laju filtrasi glomerulus yang berujung pada berbagai komplikasi. Ginjal normal memiliki 1 juta nefron atau unit satu ginjal yang berpengaruh terhadap laju filtrasi glomerulus. Ginjal memiliki kemampuan untuk menjaga laju filtrasi glomerulus dengan meningkatkan kerja nefron yang rusak. Adaptasi ini menyebabkan hiperfiltrasi pada glomerulus yang merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam progresivitas penyakit ginjal kronis, yaitu laju aliran darah ke ginjal berkisar 400 mg atau 100 gram jaringan per menit. Selanjutnya, penata laksanaannya yaitu tes darah untuk mengetahui fungsi ginjal melalui pemeriksaan kadar ureum kreatinin, melihat kadar elektrolit dan jumlah sel-sel darah. Yang kedua, USG ginjal untuk melihat struktur dan kondisi ginjal serta mendeteksi adanya pembengkakan kista atau tumor. Yang ketiga, tes urin untuk mengetahui ada tidaknya albumin atau protein, bakteri, dan darah di dalam urin. Yang keempat, biopsi ginjal untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan atau perubahan sel dan jaringan ginjal.
Selanjutnya, pemberian obat-obatan sesuai dengan penyebab dari penyakit ginjal, yaitu yang pertama, obat pengontrol darah tinggi, seperti ACE inhibitor dan angiostensin reseptor blocker atau ARB, yaitu untuk menurunkan tekanan darah, menjaga fungsi ginjal, dan memperlambat kerusakan ginjal. Yang kedua, obat untuk mengontrol kadar kalium di dalam darah. Gunanya untuk mencegah komplikasi seperti jantung berdebar dan otot lemas. Yang ketiga, antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri pada ginjal. Obat dapat diberikan secara oral atau suntikan tergantung tingkat keparahan infeksi. Yang keempat, obat diuretik, yaitu untuk menyeimbangkan cairan tubuh. Obat ini juga diberikan untuk mengurangi pembengkakan di tungkai. Yang kelima, obat pereda nyeri, seperti paracetamol dan ibuprofen, untuk meringankan nyeri hebat yang terjadi pada area punggung dan perut. Yang keenam, obat untuk melemaskan otot saluran kemih, yaitu seperti alpha blocker. Obat ini diberikan pada penyakit ginjal yang disebabkan oleh batu ginjal. Tujuannya agar batu dapat lebih mudah dikeluarkan. Untuk slide berikutnya saya akan melanjutkannya, yaitu perubahan gaya hidup sambil mengonsumsi obat-obatan. Pasien juga diminta untuk melakukan perubahan gaya hidup guna meringankan kerja ginjal. Hal yang perlu dilakukan yaitu ada yang pertama, mengurangi asupan garam, gula, dan makanan tinggi kolesterol. Yang berikutnya, melakukan kontrol diabetes, hipertensi, penyakit autoimun secara teratur. Yang ketiga, mengonsumsi air putih minimal 2-3 liter per hari. Yang keempat, membatasi konsumsi alkohol dan berhenti merokok. Yang kelima, memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Yang keenam, rutin berolahraga agar berat badan tetap stabil. Yang terakhir, menghancurkan batu ginjal. Jika pasien memiliki batu ginjal dengan ukuran yang cukup besar, batu tersebut akan dihancurkan dengan teknik extracorporeal shock atau dengan teknik lipotripsi. Yang berikutnya, operasi yang dapat dilakukan dalam menangani penyakit ginjal yaitu yang pertama, operasi pengangkatan kista dari ginjal bila penderita penyakit ginjal polikistis memiliki kista berukuran besar dan menyebabkan nyeri hebat. Yang kedua, operasi mengangkat batu ginjal bila penderita memiliki batu ginjal dengan ukuran cukup besar. Yang terakhir, transplantasi ginjal yaitu operasi penggantian ginjal pasien mulai pindah-pindah sesuai dan cocok dari donor. sing barang-barang sing gak kanggo apa-apa iku. Takon kayak di nanti gudang sing ruang 4, ruang 6. Ruang 6 itu ternyata gudang. Lek sing pojok iku anu, Mbak, berkase telu. Baik, selanjutnya pencegahan penyakit ginjal. Yang pertama itu memperbanyak konsumsi air putih, yaitu sekitar 2 liter per hari. Kemudian yang kedua, menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi seimbang. Yang ketiga, melakukan kontrol kesehatan berkala, terlebih jika memiliki penyakit diabetes, hipertensi, atau penyakit autoimun. Kemudian yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kelima, membatasi konsumsi alkohol. Dan yang keenam, menjaga berat badan ideal, salah satunya dengan rutin olahraga. Kemudian, apabila penyakit ginjal tidak ditangani dengan tepat, ada sejumlah komplikasi dapat muncul, yaitu infeksi ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, kista ginjal, dan juga kanker ginjal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kami kelompok 6 Ibu. Jika ada kata dalam penyampaian. Terima kasih. Dari keterangan temanmu tadi, terus kita simpulkan
bagaimana hubungannya dengan kehamilan? Ini kan secara umum, ya toh? Iya, Bu. Kenapa sakit ginjal bisa mempengaruhi kehamilan? Kehamilan bisa mempengaruhi ginjal menuju ke sakit. Kira-kira di mana? Apa yang meningkat sehingga ginjal itu akan bekerja lebih berat? Cairan. Dengan meningkatnya progesteron, ya, hamil, estrogen progesteron ini meningkat. Dengan peningkatan progesteron ini, maka dia akan menyimpan cairan lebih banyak. Yang kedua, karena si ibu ini hamil, ya toh, kebutuhannya jadi double. Cairan pun akan meningkat. Peningkatan cairan ini akan memperberat fungsi ginjal. Ibaratnya, apabila tidak hamil, ginjal ini cuma menyaring 1 gelas air. Laju aliran darah ke ginjal berkisar 400 mg per menit ngaliter. Karena peningkatan cairan tadi, ya, maka dia akan meningkat lebih banyak, 2 kali lipat. Kira-kira lelah enggak? Lelah ora? Ginjalnya tadi. Halo? Lelah enggak? Lelah. Nah, maka dia akan merusak. Nah, ketika kamu masukkan air 1 gelas, cuma 1 gelas, maka dia akan tersaring dengan bagus. Begitu ini kamu masukkan 2 gelas, maka sebagian akan tumpah. Logikanya seperti itu. Nah, merojol. Akhirnya, saat kamu lakukan cek cairan, yaitu cek urin, di dalam cairan itu ada endapan protein urin. Nah, oleh karena itu, kalau ibu hamil, bila terjadi protein urin positif 1, itu normal. Ya. Logikanya dari fungsi ini. Turun deh. Nah, terus, kalau kita yang normal gini, ternyata ada protein urin, berarti normal enggak? Tidak normal. Berarti saringannya ini ada yang rontok. Protein urinnya keluar. Oh, positif 2. Protein urinnya itu keluar banyak. Nah, fungsinya protein urin apa? Mengikat cairan dalam tubuh. Kalau protein itu tidak ada, berarti yang mengikat cairan dalam tubuh pun juga kurang. Tidak yang mengikat, terjadilah odem. Itu logikanya odem. Makanya orang sakit ginjal odem. Proteinnya entek. Segalanya es. Makanya ya, orang kalau sudah kena ginjal, umurnya itu pendek. Soalnya nutrisi dalam tubuhnya hilang semua. Orang Cina mengatakan bahwa ginjal itu adalah saripati kehidupan. Nanti kalian akan bertemu dengan ibu di akupuntur semester 5. Ibu yang ngajar.
itu orang Cina. Jadi lek ginjalnya rusak umur ada entek. Ya kamu tahu sendiri orang yang cuci ginjal, cuci darah itu. Waktu dicuci berkas ya, kandungannya lengkap. Dapat 5 hari. Layu lagi. Harus cuci terus gitu. Ya. Itu hubungannya ginjal dengan kehamilan. Jadi fungsi ini. Terus wis ginjalnya loro. Hamil lagi. Nah, tambah parah enggak? Bebannya tambah berat enggak kira-kira? Tambah berat, Ibu. Makanya ada abortus terapeutikus. Abortus terapi. Oh, ini kena jantung. Grade sekian. Oh, ini ginjal grade sekian. Itu sudah dikasih tahu. Kalau ibu hamil, kemungkinan ini yang akan terjadi. Jadi tinggal pilih hamil atau tidak. Itu rentetannya abortus terapeutik. Ya. Dari sini, sedikit banyak ada bayangan kenapa ginjal mempengaruhi kehamilan. Ada, Bu. Ya, sudah sampai sekian. Lanjut kelompok yang lain. Ginjal. Kalian pelajari, cermati di patofisiologi. Nanti kamu akan mengerti. Ilmu itu gampang. Kalau kalian mau baca, sedikit banyak mau baca, nanti kalian akan ngerti sendiri. Oh gitu dah. Nah ya. Ayo lanjut. Siapa yang sudah siap? Ayo, silakan berebut. Tadi katanya Menas sama Riadita ya? Iya, Ibu. Ya, Bu. Silakan berebut sendiri. Kelompok 1, Ibu, penyakit dalam. Menas itu Menarianti ya? Menas Novarianti ya? Iya, Bu. Iya, penyakit dalam. Cepat, ini mau habis. Ini penyakit dan kelainan alat kandungan ya. Ya, perineum apa? Vagina apa? Pinter ngene lah. Ayo, sudah dimulai deh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Diskusi kami. Sebelum itu, untuk mempresentasikan. Baik, kita membaca di poin A. Perineum. Perineum kaku menghambat persalinan kala 2 yang meningkatkan risiko kematian janin, menyebabkan kerusakan jalan lahir yang luas dapat diatasi dengan episiotomi. Lebar perineum 4 cm dari komesura pos ke anus akan tetapi kadang ada yang sempit dan ada pula yang lebar. Di vulva dan vagina. 1. Kelainan bauan. Kelainan vagina yang cukup sering dijumpai dan dalam kehamilan dan persalinan adalah septum vagina terutama vertika longitudinal. 2. Varisis. Bahaya varisis dalam kehamilan dan persalinan adalah bila pecah dapat
berakibat fatal dan dapat pula terjadi emboli udara. 3. Edema vulva sebagai bendungan lokal atau bagian dari edema umum pada menstruasi atau malnutrisi atau preeklamsia. 4. Hematoma vulva dapat juga terjadi karena trauma, misalnya jatuh Pera-peranya enggak dapat pada kan tempat yang keras atau koitus yang kasar. 5. Peradangan vulva sering bersamaan dengan peradangan vagina dan dapat terjadi akibat infeksi spesifik. 6. Kondilomata acuminata merupakan pertumbuhan pada kulit atau selaput lendir yang menyerupai jeger ayam jago. 7. Fistula vesikovagina atau fistula rektovaginal biasanya terjadi waktu persalinan bayi sebagai tindakan operatif ataupun akibat nekrosis tekanan. 8. Kista vagina berasal dari ductus Gerner atau ductus Gler. Letak 9. Pintu vagina yang lemah. Kehamilan dinding depan atau dinding belakang vagina dapat menonjol keluar dari vulva dan dapat menyebabkan sakit pinggang dan perasaan turun. 10. Tumor vagina. Kadang-kadang ada tumor di dalam vagina, biasanya berupa kista berasal dari saluran Gernit atau molar. 11. Karsinoma serviks menimbulkan flour berbau busuk, biasanya bercampur dengan perdarahan. Kontak ialah perdarahan pada persetubuhan atau buang air besar dan sering juga menimbulkan perasaan luar. Pengobatan. Jika kehamilan masih muda, maka diberi penyinaran. Biasanya penyinaran ini terjadi abortus, tetapi kalau dalam 4 minggu belum juga terjadi abortus, maka anak harus dikeluarkan dengan hysterectomy abdominal karena anak akan oleh pengaruh tumor rongsen. Satu, kelainan bawaan uterus. 2, kelainan pertumbuhan uterus. Gangguan persatuan organ moler menimbulkan berbagai kelainan dari alat kandungan. Yang pertama, uterus lupus. Yang kedua, uterus bicornis. Yang ketiga, septus. Yang keempat, uterus arcuatus. Yang kelima, uterus bicornis dengan kornu yang rudimenter. 3, kelainan uterus. A. Antervisio uteri. Kelainan letak pada uterus ke depan dijumpai pada perut gantung. Retroflexio uteri. Retrofleksi uteri sering dijumpai pada wanita Indonesia dan tidak usah kita anggap sebagai hal yang patologis. Kalau terjadi kehamilan, maka beberapa kemungkinan yang terjadi adalah biasanya retrofleksi terkoreksi secara spontan, terjadi abortus, terjadi inkarserasi dari rahim yang terus membesar di dalam rongga panggul kecil, retrofleksio uteri gravidi incarcerata. Gejala-gejalanya adalah yang pertama, retensi urin sampai inkontinensia paradoksal. Kedua, tekanan pada alat-alat sekitarnya dapat menimbulkan perasaan nyeri, tenesmi, dan obstipasi. Ketiga, dapat abortus karena kurang ruang. Prolapse uteri. Prolapse uteri adalah keadaan di mana turunnya uterus melalui hiatus genitalis yang disebabkan kelemahan ligamen, fascia endopelik, dan otot dasar panggul yang menyonggong terus.
D. Ovarium. Kistoma ovari pengaruhnya pada kehamilan dan persalinan adalah: pertama, abortus; kedua, dapat terjadi torsi tumor; ketiga, dapat menimbulkan kelainan letak; empat, dapat menghalangi jalan lahir. 2. Tuba. Telah diketahui bersama bahwa potensi tuba mutlak untuk tumbuhan. 3. Tumor ovarium. Tumor ovarium baik kecil maupun besar, kistik atau padat, jinak atau ganas, mempunyai arti obstetrik yang lebih penting daripada tumor-tumor lain. Diagnosisnya, sering tumor kecil diketahui apabila diperiksa secara bimanual dalam kehamilan muda. Tumor yang mengisi rongga panggul muda dikenal dalam persalinan apabila dilakukan pemeriksaan dalam. Penanganannya, dalam kehamilan ovarium yang lebih besar, telur angsa harus dikeluarkan karena pertama, kemungkinan keganasan; kedua, kemungkinan torsi; ketiga, kemungkinan komplikasi yang gawat. Dalam hal ini, operasi harus segera adilkan tanpa menghina kehamilan. Lanjut. Udah. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih, Ibu. Sudah, Sudah, Ibu. sudah fotokopi? Kalian punya fotokopiannya? Dan kelainan alat kandungan. Apa sih pengaruh perineum? Nah, ya, perineum sama anus itu kurang lebih cuma 4 cm, bahkan kurang.